Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode kehadiran orang-orang misterius. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Bagus Handoko sedang duduk menyepi di tepi pantai, tiba-tiba didatangi seseorang yang menyerangnya tanpa sebab. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari simak bersama. Untunglah bahwa orang itu tidak memiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun Bagus Handoko pantas menjadi anaknya, tetapi dalam perkelahian itu, meskipun dia harus bekerja keras, ia sama sekali tidak perlu cemas akan kesudahan dari pertempuran itu. Setelah mereka bertempur berapa lama, akhirnya Bagus Handoko mendengar desah napas lawannya. Semakin lama semakin cepat. Ia menjadi gembira, karena dengan demikian ia tahu bahwa sebentar lagi lawannya akan kehabisan napas. Karena itu ia tidak perlu untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Ia cukup mengganggunya sehingga apabila napas orang itu telah benar-benar tersekat, maka ia dengan mudah akan dapat menangkapnya. Mungkin gurunya tahu siapakah orang itu, tetapi agaknya penyerang itu menyadari kelemahannya. Karena itu dengan tergesa-gesa orang itu melompat mundur sebelum kehabisan napas dan berusaha melarikan diri. Tetapi Bagus Handoko sama sekali tidak melepaskannya. Cepat ia berusaha mengejarnya, namun ia menjadi keheran-heranan. Orang yang nafasnya tinggal seujung kuku itu masih dapat melarikan diri dari kejarannya. Bagus Handoko berhenti mengejar ketika orang itu menyusup ke dalam semak-semak yang rimbun. Sulitlah baginya untuk mencari seseorang di dalam gelapnya malam di antara semak-semak itu. Setelah puas merenungi semak-semak itu, kemudian dengan langkah yang berat, Bagus Handoko berjalan pulang ke pondoknya. Di dalam otaknya terjadilah suatu keributan. Ia sibuk menebak-nebak siapakah orang yang tiba-tiba saja menyerangnya. Bukan karena suatu kekeliruan, tetapi benar-benar dirinya lah yang dicari. Sampai di pondoknya segera ia mencari gurunya. Tetapi ternyata Manahan masih belum pulang. Bagus Handoko yang tahu akan kebiasaan gurunya segera pergi menyusul ke pojok desa. Tapi akhirnya ia menjadi ragu. Apakah hal yang demikian saja sudah merupakan suatu hal yang perlu dibicarakan dengan gurunya? Apakah dalam hal-hal yang kecil tidak cukup kalau diselesaikannya sendiri? Karena pikiran itu, maka Bagus Handoko kemudian membatalkan maksudnya untuk menyatakan peristiwa yang baru saja dialaminya itu pada gurunya. Sehingga ketika ia sampai di pojok desa, dan ketika ia sudah duduk di antara para petani dan nelayan yang sedang tidak turun ke laut, ia sama sekali tak berkata apapun mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Ia tidak mau mengganggu Manahan dengan soal-soal yang remeh-remeh. Tetapi apa yang dialami kemudian adalah sangat memusingkan kepalanya. Pada malam berikutnya, ketika ia sedang berbuat seperti kebiasaannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang
juga tanpa sebab menyerangnya. Tapi orang ini adalah orang yang lain dari yang menyerangnya kemarin. Orang ini agaknya sudah jauh lebih tua dari gurunya. Seperti malam berikutnya, Bagus Handoko berusaha pula meyakinkan bahwa mungkin orang itu keliru. Tetapi juga seperti malam sebelumnya, Bagus Handoko terkejut dan keheran-heranan ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang tinggi, "Tak usah kau mengelakkan diri, soalnya sudah cukup jelas, dan kau harus menyerah kepadaku sebelum orang lain berhasil menangkapmu mati atau hidup." Maka bersilang-silanglah teka-teki di dalam kepala Bagus Handoko. Apakah sebabnya maka hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba ia teringat kepada orang-orang yang beberapa tahun yang lalu memburunya. Adakah orang-orang ini juga dari gerombolan yang sama? Karena itu dengan keras Bagus Handoko berkata, "Hei, orang tua yang tak tahu diri, adakah engkau termasuk dalam gerombolan orang-orang yang akan membunuhku beberapa tahun yang lalu?" Terdengar orang itu tertawa dengan nada yang tinggi. Jawabnya, "Aku tidak mengenal orang-orang lain yang memburumu, tapi aku memerlukan engkau seperti orang-orang lain yang barangkali juga memerlukan." Bagus Handoko menjadi semakin bingung. Adakah hubungan semua itu dengan tanah perdikan Banyu Biru? "Banyu Biru?" tanya orang tua itu dengan heran. "Aku belum pernah mendengar nama tanah perdikan Banyu Biru." "Lalu apa perlumu menangkap aku?" potong Handoko. Sekali lagi orang tua itu mendengarkan suara tertawanya yang semakin tinggi. Tapi bersamaan dengan itu, serangan menjadi bertambah cepat dan berbahaya. Bagus Handoko pun kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Ia menjadi jengkel sekali atas kejadian-kejadian itu. Karena itu ia bertekad untuk menangkap penyerangnya kali ini. Tapi ternyata orang tua ini mempunyai ilmu yang agak tinggi dari orang yang menyerang kemarin. Meskipun umurnya sudah lanjut, namun geraknya masih sangat membahayakan. Serangannya datang tiba-tiba dan kadang-kadang tak terduga. Mula-mula Bagus Handoko menjadi agak mengalami kesulitan. Ia belum pernah melihat beberapa dari unsur-unsur gerak lawannya. Tapi karena orang tua itu agaknya belum memiliki unsur-unsur gerak yang banyak macamnya, maka serangannya selalu dilakukan berulang kali dengan unsur-unsur gerak yang hanya ada beberapa macam itu saja. Meskipun unsur-unsur gerak itu mula-mula agak membingungkannya, tapi lambat laun dapat dikuasainya. Apalagi karena Bagus Handoko sendiri telah banyak menerima bahan-bahan serta ilmu yang cukup banyak dari gurunya. Malahan ketika mereka telah bertempur beberapa lama, Bagus Handoko mulai dapat mengenal ilmu lawannya dengan baik. Karena itu seperti malam sebelumnya, ia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Ia pasti akan dapat mengatasi lawannya yang sudah tua itu. Tetapi karena kali ini ia benar-benar ingin menangkap penyerang itu, maka Bagus Handoko selalu berusaha untuk dengan secepat-cepatnya menjatuhkan lawannya. Meskipun hal itu tidak dapat dilakukannya dengan mudah. Akhirnya ketika orang tua itu merasa bahwa Bagus Handoko bukanlah anak-anak yang dengan mudahnya dapat ditakut-takuti, serta dengan mudahnya dapat ditangkap, bahkan malahan dalam beberapa hal Bagus Handoko dapat melebihinya, maka tak ada jalan lain daripada melarikan diri. Apalagi ketika ternyata Bagus Handoko dapat melawannya dengan mempergunakan bagian-bagian dari unsur-unsur geraknya. Orang tua itu menjadi bertambah takut. Cepat-cepat ia melompat mundur beberapa langkah dan kemudian berusaha untuk berlari secepat-cepatnya.
Bagus Handoko yang sudah mengira hal itu akan terjadi segera melompat menghadang, tetapi orang tua itu seakan-akan lebih dapat memperhitungkan pula tindakan Bagus Handoko. Karena demikian, Bagus Handoko melontarkan diri. Demikian orang tua itu membalik ke arah yang berlawanan, dan seperti terbang orang itu berlari masuk ke dalam semak-semak yang gelap. Bagus Handoko yang mengejarnya menjadi keheran-heranan. Meskipun ternyata ilmunya tidak kalah tinggi, bahkan beberapa unsur gerak orang itu malahan telah dapat dikuasainya. Dalam hal berlari ternyata ia masih kalah. Karena itu, dengan hati-hati yang semakin jengkel, Bagus Handoko terpaksa melepaskan orang tua itu pergi. Dengan kejadian-kejadian itu, teka-teki yang melibat dirinya menjadi semakin kisruh. Ia mencoba mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialami, namun ia sama sekali tak dapat menghubungkannya dengan peristiwa 2 malam terakhir itu. Tapi Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang berani, cerdas, dan banyak hal yang ingin diketahui. Karena itulah, maka setelah mengalami peristiwa 2 malam berturut-turut, malahan ia ingin untuk mengetahui apakah yang akan terjadi selanjutnya. Ia ingin melihat apakah pada malam-malam berikutnya akan terjadi pula hal-hal semacam itu. Malahan ia mengharap kedatangan salah seorang di antaranya, sehingga apabila orang itu dapat tangkapnya, maka pastilah latar belakang dari peristiwa itu dapat diungkapkan. Namun sampai sedemikian jauh, Bagus Handoko masih belum merasa perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada gurunya. Nanti apabila salah seorang dari mereka dapat ditangkapnya, barulah Bagus Handoko bermaksud membawa orang itu kepada Manahan. Pada malam berikutnya, Bagus Handoko sengaja menghindarkan diri dari beberapa kawannya yang sering mengajaknya turun ke laut. Dengan demikian, maka ia dapat leluasa pergi ke pantai untuk menanti peristiwa yang aneh yang barangkali masih ada kelanjutannya. Dan apa yang dinantinya benar-benar datang. Jika angin laut berhembus perlahan-lahan mempermainkan buih di pantai, Bagus Handoko dikejutkan oleh sebuah bayangan yang seolah-olah muncul saja dari dalam laut dan dengan langkah yang cepat langsung menuju ke arahnya. Meskipun Bagus Handoko sengaja menanti kejadian itu, namun hatinya tergetar juga. 2 malam berturut-turut ia mengalami serangan dari orang-orang yang tak dikenalnya. Tetapi orang-orang itu datang dari arah semak-semak. Sedangkan kali ini, orang itu muncul seakan-akan dari dalam air. Ketika orang itu sudah semakin dekat, Bagus Handoko segera meloncat berdiri serta mempersiapkan diri. Sebab menilik gerak serta arah datangnya, maka orang ini pasti lebih berbahaya dari 2 orang yang pernah dilawannya. Melihat Bagus Handoko berdiri serta mempersiapkan diri, orang itu terhenti. Agaknya ia heran melihat sikap Handoko, tapi kemudian terdengar ia tertawa pendek menyeramkan. "Aku tidak keliru lagi. Bukankah engkau bernama Bagus Handoko?" Di dalam gelap, Bagus Handoko mencoba mengawasi wajah orang itu. Tapi yang dapat diketahuinya adalah orang itu janggut serta kumisnya tumbuh lebat sekali sehingga menutupi hampir seluruh lubang mulut serta hidungnya. Selain dari itu, tak ada lagi kesan yang diperolehnya. Dengan suara yang mantap, Bagus Handoko menjawab, "Ya, aku Bagus Handoko. Engkau mau apa?" Kembali terdengar suara tertawa pendek yang menyeramkan. "Kau memang berani, Handoko. Aku kira engkau akan
memungkiri dirimu? Kau tidak takut mendapat bahaya? Mengapa aku mesti takut? Aku sudah mengira bahwa engkau akan berkata seperti orang-orang yang pernah menyerangku 2 malam berturut-turut. Meskipun orangnya tidak sama, potong Bagus Handoko. Agaknya orang itu heran mendengar kata-kata Handoko, sehingga ia bertanya, 2 malam berturut-turut engkau mendapat serangan? Sekarang Bagus Handoko yang tertawa berdere, aku bukan anak-anak yang masih pantas kau bohongi dengan cara demikian. Adakah suatu peristiwa kebetulan sampai 3 kali berturut-turut dengan cara yang sama? Mendengar jawaban Bagus Handoko, orang itu berdesis. Agaknya mereka telah mendahului aku. Lalu tiba-tiba ia berkata kepada Bagus Handoko, tetapi mengapa engkau masih sempat bermain-main di sini kalau apa yang kau katakan benar? Aku kira engkau sudah tergantung mati di tengah alas roban.